warahmatullahi wabarakatuh. Ya, bagaimana anakku kabarnya? Semoga tetap semangat dan tetap sehat. Oke, baiklah, untuk pagi hari ini kita akan belajar yang terkait dengan Google Form atau Google Formulir ya. Melanjutkan dari materi minggu lalu ya. Untuk hari ini kita akan belajar bagaimana kita bisa membuat link. Nah, kemudian dari link yang kita buat nanti kita kirim ya ke WA group atau mungkin ke Google Classroom atau DGC ya. Nah, bagaimana caranya? Caranya untuk langkah-langkah awal sama ya seperti pada saat minggu lalu sudah saya jelaskan. Jadi pastinya anak-anak sudah mempunyai akun Gmail ya. Ini akun Gmailnya Bu Reni. Kemudian setelah itu apa yang dilakukan? Ada 9 tombol ya. Yang di pojok kanan atas itu adalah tombol aplikasi Google ya. Kita klik. Kemudian setelah itu kita gunakan tombol drop down ini ya. Kita cari formulir. Nah, dia posisinya di bawah. Kemudian kita klik tombol formulir. Oke. Nah, selanjutnya ya, ini adalah pilihan ya dari pembuatan Google Formulir yang akan kita buat nanti. Apakah menggunakan informasi kontak atau mungkin RSVP atau mungkin undangan pesta. Nah, atau mungkin anak-anak ingin berkreasi sendiri ya. Nah, kita menggunakan apa? Yang kosong. Ini kita klik. Nah, kemudian setelah itu apa yang dilakukan? Kita berikan apa anak-anak? Kita berikan judul ya. Kita berikan judul sehingga nanti pada saat kita mencarinya di drive kita itu akan lebih mudah. Misalnya kita kasih nama apa anak-anak? Misalnya kuis ya. Kuis 1. Nah, kemudian setelah itu kita sudah memberikan nama kuis 1, maka secara otomatis ya Google Form yang kita buat itu akan disimpan di drive kita ya. Setiap kita melakukan perbaikan akan disimpan di drive kita. Nah, apakah nanti dipindahkan ke folder yang anak-anak inginkan? Misalnya ini ya, kita klik pindahkan ke folder. Nah, ini adalah folder yang akan apa? Kita masukkan di sini. Misalnya kita masukkan di sini ya. Foldernya adalah bank soal. Kemudian pindahkan. Nah, maka secara otomatis nama Google Form Quiz 1 itu tersimpan ke folder bank soal ya. Oke, selanjutnya apa? Kita akan memberikan apa anak-anak supaya Google Formulir yang kita buat itu lebih menarik. Kita berikan tema ya. Kita berikan tema. Misalnya temanya ini ya. Kemudian kita berikan header. Kita kasih header ya. Untuk headernya ya bisa memilih yang sudah disediakan oleh Google atau mungkin anak-anak mengunggah ya dari file yang ada di komputer kalian atau di HP. Kita klik unggah kemudian cari. Nah, kemudian apa? Dicari ya di sini. Misalnya di sini ini misalnya kita berikan logo SMA ya, kemudian buka. Kita tunggu beberapa saat ya, maka akan ditampilkan ini ya. Nah, ini harus dirubah dulu ya, jadi ukurannya disesuaikan. Nah, karena ini belum kita sesuaikan untuk ukurannya, kita pakai yang tema saja yang sudah disediakan oleh Google. Nah, bisa dipilih kira-kira anak-anak lebih suka yang mana. Misalnya pakai ini
ya. Kemudian kalau sudah, pilih sisipkan. Maka akan ada header dari Google formulir yang kita buat, ya. Ini. Nah, ingin diganti Bu, silakan. Maka ini bisa diganti, terserah. Pilih gambar lagi yang lainnya, misalnya. Kurang menarik Bu, saya mau ganti yang lainnya, ya silakan. Misalnya pakai ini, ya. Kemudian sisipkan. Oke, ini adalah untuk headernya. Kemudian setelah itu, ya, nama di sini, ya, bisa kita ganti, ya. Kita ganti misalnya adalah soal informatika 10. Kemudian di sini misalnya berikan deskripsi, ya. Tahun pelajaran 2021-2022. Nah, kemudian di bawahnya kita berikan apa, anak-anak? Di sini kita berikan nama, ya. Nama siswa. Jawaban singkat. Kemudian setelah itu jangan lupa, ya, ini wajib diisi. Kita klik, kita berikan deskripsi di sini. Tulislah nama lengkap. Kemudian kita tambahkan lagi untuk pertanyaan yang kedua. Kita berikan apa, anak-anak? Kelas. Kemudian di sini opsinya kelas 10, IPS 1, 10 IPS 2, 10 IPS 3, 10 IPS 4, 10 IPS 5, 10 bahasa. Nah, kemudian untuk pilihannya, ya, kita ganti. Yang minggu lalu kita pakai pilihan ganda, coba sekarang kita pakai tombol drop down. Nah, jangan lupa ini juga diklik, wajib diisi. Oke. Nah, kemudian, nah, ini adalah bagian pertama, ya, yang terkait dengan identitas. Kita ingin menambahkan bagian lagi, anak-anak, maka yang diklik adalah ini, tambahkan bagian. Misalnya akan membuat soal, ya. Bagian ini kita berikan nama. Misalnya pilihlah jawaban yang benar. Bagian 2, kemudian kita tambahkan pertanyaan, ya. Kita berikan soalnya. Nah, untuk soalnya, misalnya Bu Reni ngambil dari file yang sudah ada. Nah, kita cari filenya ada di folder Reni. Kemudian kita cari misalnya bank soal, misalnya ini, ya. Kemudian misalnya ini, kita tunggu dulu. Sudah terbuka, ya. Ini salah satu contoh soal. Ternyata tidak ada opsinya. Kita pakai yang lain. Soal dan pembahasan OSK. Nah, misalnya ini, anak-anak. Ini, ya, misalnya
Ini soalnya. Ctrl C. Kemudian kita buka lagi di sini, kita tempel. Nah, ini kita tidak usah diberikan nomor ya, karena nanti akan kita acak ya. Kemudian opsinya kita buka lagi di sini, opsi kita tempel. Kemudian di sini opsi ABC-nya juga kita hilangkan karena nanti jawabannya juga diacak. Oke. Nah, kemudian kalau sudah ya, ini jangan lupa diklik wajib diisi. Kemudian ini ada 3 titik, kita klik acak urutan opsi. Jadi nanti setiap anak itu akan jawabannya berbeda. Maka ini kita klik. Ya. Nah, kemudian kalau sudah, ini sudah pilihan ganda, sudah benar ya. Karena di sini kita membuat kuis atau soal, maka settingannya harus dirubah anak ya. Maka kita klik setelan. Setelan kita klik. Nah, kemudian setelah itu perlu masuk dibatasi ya satu jawaban, jadi anak-anak hanya bisa mengerjakan sekali. Kemudian presentasi. Nah, pertanyaannya ya nanti akan kita acak juga ya, sama seperti jawaban tadi. Maka ini kita klik pesan konfirmasi bisa diberikan. Terima kasih atas jawabannya. Kemudian jawaban Anda sudah terkirim. Jadi kita berikan pesan konfirmasi, tujuannya adalah untuk seseorang ya yang sudah mengerjakan link Google Form yang sudah kita berikan, maka setiap pengiriman dia ada konfirmasi ya, bahwasanya apa, jawabannya sudah terkirim dan ada ucapan terima kasih atas jawabannya. Karena terkadang kita ragu apakah jawaban yang sudah kita berikan kemudian linknya sudah kita kirim, apakah sudah diterima atau belum. Nah, seandainya kita berikan pesan konfirmasi seperti ini akan apa, membuat seseorang akan menjadi lebih tenang bahwasanya jawabannya sudah terkirim. Kemudian jangan lupa ya, ini kuis diklik. Karena kita membuat suatu kuis atau membuat suatu pertanyaan, maka ini harus diaktifkan. Jadikan ini sebagai kuis. Nah, kemudian untuk nilainya ya, ini segera akan diberikan setiap apa, pengiriman apa, jawaban yang sudah diberikan. Kemudian di sini ada opsi ya, responden dapat melihat. Nah, apakah pertanyaan tak terjawab? Nah, jawaban yang benar atau nilai poin. Nah, mungkin ini bisa diberikan atau tidak, tergantung ya, tergantung dari pembuatnya, siapa yang membuat ya. Misalnya ini tidak ditampilkan ya, termasuk nilai poin tidak ditampilkan. Kemudian kalau sudah, simpan. Nah, sekarang pada saat kita sudah merubah setelan atau setting ya dari tampilan Google Form kita menjadi dalam bentuk kuis, maka tadi ya di sini tadi tidak ada kunci jawaban. Karena ini sebagai kuis, maka ada pilihan kunci jawaban. Nah, ini harus kita klik. Kita klik. Kemudian berikan poinnya, penilaiannya. Misalnya diberikan poinnya adalah 1. Nah, kemudian jawabannya apa? Misalnya jawabannya adalah E. Nah, kemudian kalau sudah, klik selesai. Oke. Nah, ingin membuat pertanyaan lagi, maka ini diklik ya. Tambahkan pertanyaan, tanda plus ini diklik. Nah, kemudian kita ngambil pertanyaan lagi dari file yang sudah ada. Misalnya saya
menggunakan ini aja. Ini ya. Contoh nak ya. Oke. Kita letakkan di sini, kemudian tempel. Kemudian kita berikan opsi jawabannya. Ini. Nah, ini untuk opsinya ABCD-nya kita hilangkan karena kita buat acak nanti ya untuk opsi jawabannya, sehingga tidak harus diberikan ABCDE karena nanti posisinya akan berubah nanti. Nah, kemudian jangan lupa ini ya wajib diisi. Kemudian 3 titik ini acak urutan opsi. Kemudian berikan kunci jawaban. Ininya, poinnya kita isi 1. Kita berikan kuncinya adalah ini ya, D. Kemudian selesai. Nah, kemudian kita sudah membuat soal. Selanjutnya apa? Kita akan membagikan link yang sudah kita buat ini Google Form di GC atau di WhatsApp group ya. Jadi bisa di WA group atau mungkin di GC. Caranya apa? Kita klik ini, kirim. Nah, bisa melalui email. Nah, kalau melalui email maka di sini kita masukkan ya emailnya siapa yang akan kita kirimi Google formulir ini gitu ya. Nah, kemudian apa pilihannya? Tidak hanya ini anak-anak ya. Nah, biasanya yang dipilih adalah ini tautan. Jadi kita klik link. Ini tautan, kemudian kita perpendek URL-nya. Nah, sehingga lebih simpel. Kemudian klik apa? Salin. Nah, salin. Nah, kemudian setelah itu bisa membuka apa? GC. Nah, dari sini kita buka GC kita. GC, Google Classroom. Ini ya, Classroom. Nah, bisa di sini misalnya kemudian meletakkannya atau menempel link yang sudah kita buat bisa di forum. Misalnya di sini ya. Klik kanan, kemudian tempel. Nah, kemudian secara otomatis link yang sudah kita buat itu masuk di GC, kemudian pilih posting ya. Atau dengan menggunakan apa? WA. Nah, misalnya pakai WA group dengan nama keluarga. Nah, ya. Kemudian kita klik kanan, kemudian tempel. Nah, kemudian klik ini. Nah, ini ya, kita klik, maka ada soal informatika 10. Oke. Paham ya anak-anak dari sini ya? Oke. Bisa diterima ya? Oke, kita kembali lagi ke sini. Nah, kemudian selanjutnya apa yang kita lakukan untuk mengetahui dari Google formulir yang sudah kita buat ya? Kita bisa melihat apa? Ini ya, klik pratinjau. Kita klik. Nah, ini adalah Google formulir yang sudah kita buat tadi, ya. Nah, karena tadi dibuat di acak, maka urutannya kelas ada di atas, sedangkan nama di bawah. Itu. Kita pilih kelas ya. Nah, ini ya. Jadi, kalau kelas di sini itu tidak ditampilkan semuanya. Karena apa? Tadi yang kita pilih adalah tombol drop down. Sehingga apa? Harus kita klik ini ya. Klik mana bawah, kemudian pilih misalnya 10 IPS 2. Kemudian namanya kita berikan Siti. Kemudian klik berikutnya. Nah, berikutnya ini adalah bagian yang kedua. Yakni apa? Soal. Ya, soal yang sudah kita buat tadi. Misalnya yang ini ya, maka jawabannya misalnya saya pilih ini soal yang kedua,
saya pilih ini ya. Kemudian kalau sudah, kirim. Nah, ada konfirmasi. Terima kasih atas jawabannya. Jawaban Anda sudah terkirim. Jelas ya anak-anak ya? Bisa diterima ya? Oke. Kalau begitu, saya rasa pembelajaran hari ini sudah selesai. Terima kasih, semoga bermanfaat. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.